Sugeng siang saudara-saudara semua, salam persaudaraan Ekstrate Jaya. Pada kesempatan kali ini masih bersama Sinau bareng Irwan. Di siang ini saya mau sedikit membahas terkait konten video yang sedikit viral, di mana konten ini dipublish oleh salah satu seorang ustadz di dalam konten YouTube-nya yang dia berfokus ke ruqyah itu sendiri, dan channelnya bernama Dawat Ruqyah Abu Khilyah, dan dia ini saya lihat di dalam channelnya itu sendiri orang dari Sumeneb. Sehingga di dalam konten yang dia upload sendiri itu sendiri memberikan kontroversial terhadap saudara-saudara dari Ekstrate. Karena saya pikir kok agak sedikit lucu dan aneh, karena di dalam kontennya itu sendiri saya cek juga sudah dihapus. Cuman ternyata di dalam keterangannya itu sendiri sesosok ustadz ini sendiri sedang meruqyah salah satu pasien dari beliau itu sendiri, dan tapi di dalam meruqyah itu sendiri tidak ada satupun saya lihat di dalam kontennya itu ada atribut bahwa dia ini seorang anggota Ekstrate sendiri. Cuman di satu sisi menurut saya lucunya itu di dalam keterangannya mengapa dia itu mencantumkan yang namanya kesesatan ajaran Setiati dan juga menyinggung terhadap organisasi persaudaraan Setiati Trate. Nah, sehingga di dalam keterangannya itu sendiri menimbulkan kontroversial terhadap saudara-saudara Ekstrate begitu. Banyak sekali saudara yang di luar sana itu merasa bahwa kontennya itu menyinggung organisasi Ekstrate dan juga menyinggung terhadap ajaran setia hati itu sendiri. Menurut saya pun juga lucu juga, karena di dalam kontennya itu sendiri tidak ada sedikit pun menyinggung atau pasiennya itu sendiri memakai atribut Ekstrate, tapi nyata-nyata di dalam keterangannya itu sendiri kok lucunya menyinggung terhadap ajaran Setiati dan juga organisasi Ekstrate gitu loh. Nah, saya melihat dari situ kan timbullah sebuah tanda tanya gitu, di mana letak kesesatan ajaran Setiati dan juga di dalam organisasi Ekstrate itu sendiri gitu kan. Memang berbeda ya antara Setiati dan juga organisasi Ekstrate, karena yang menjadi ruhani atau esensi dari ajaran Ekstrate yaitu setia hati sendiri, di mana dipelopori oleh salah satu seorang tokoh yang bernama Eyang Suro atau Mbah Suro pada tahun 1917 mendirikan yang namanya Persaudaraan Setia Hati, dan di tahun 1903 itu dikatakan perguruannya yang namanya Sedulur Tunggal Kecor juga. Nah, tahun 1922 pendiri Persaudaraan Setia Hati Trate yakni Bapak Ki Hajar Hardjotomo yang awalnya bernama Sport Club, karena memang kondisi yang belum memungkinkan dan negara kita belum merdeka, masih di bawah kekuasaan Belanda itu sendiri. Untuk melabui kekuasaan Belanda sendiri, seiring berjalannya waktu bergantilah namanya gitu. Akhirnya tahun 1948 atas usulan Bapak Suretno Surengpati itu sendiri menjadi Persaudaraan Setia Hati Trate begitu. Nah, dari konten channel YouTube salah satu seorang ustadz itu sendiri sangat menimbulkan kontroversial gitu kepada, khususnya kepada anggota Setia Hati dan juga organisasi Ekstrate, karena lucu gitu loh. Tidak ada korelasinya, tapi di dalam keterangannya kok menyinggung terhadap ajaran Setia Hati dan juga
organisasi Eshatrate. Sehingga timbullah pertanyaan, di mana letak dari kesesatan atau ilmu hitam di dalam ajaran Setia Hati dan juga organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate gitu. Karena melihat sejarahnya sendiri, Bapak Yang Suro sendiri juga salah satu seorang yang mendalami agama yang cukup dalam, karena beliau dalam sejarahnya, dalam sebelum mendirikan yang namanya Persaudaraan Setia Hati sendiri, beliau juga salah satu seorang santri di Jawa Timur, di Jombang begitu. Nah, menurut saya sangat tidak relevan ketika salah satu ustadz dalam hal ini menyinggung terhadap ajaran Setia Hati itu sesat atau ilmu hitam gitu loh. Saya di sini juga mohon maaf, bukannya saya merendahkan ataupun berkata pada salah satu pemuka agama atau dalam hal ini ustadz, tapi saya berusaha menegaskan terhadap pembicaraannya, karena menurut saya juga tidak ada hubungannya atau relevansinya terhadap ajaran Setia Hati dan juga organisasi Eshatrate. Mengapa di dalam konten YouTube-nya itu menghubungkan dengan ajaran Setia Hati ilmu hitam dan juga organisasi Eshatrate gitu loh. Dan saya memahami sendiri juga ilmu Setia Hati itu ilmu yang memang sangat baik, dan ajarannya untuk didirikannya Setia Hati itu untuk mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Dan di dalamnya kita diajarkan untuk dan bisa dan dapat mengenal diri kita sedalam-dalamnya, supaya dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa ajaran Setia Hati di dalam organisasi Eshatrate sesat, itu sangat tidak relevan. Saya sekali lagi menegaskan bahwa sangat tidak benar bahwa ajaran Setia Hati itu sesat atau dikembangkan di dalam organisasi Eshatrate gitu loh. Karena logikanya seperti ini gitu loh. Kalau ajaran Setia Hati sesat di dalam organisasi Eshatrate sendiri, tidak mungkin gitu. Karena apa? Kalau memang sesat, tidak mungkin ajaran Setia Hati di dalam wadah organisasi Eshatrate itu sendiri bisa besar sampai sekarang ini. Bahkan di dalam anggota Eshatrate itu sendiri atau Persaudaraan Setia Hati Trate sendiri, banyak sekali tokoh-tokoh yang mengagumi ajaran dan sekaligus organisasi Eshatrate itu sendiri gitu. Termasuk juga dalam konten yang di-upload oleh salah satu ustadz itu sendiri ditegaskan kepada salah satu anggota Eshatrate yang bernama Ustadz Abdul Khair dalam channel Asgar Blade gitu loh. Dan dia menegaskan bahwa ajaran Setia Hati di dalam organisasi Eshatrate itu sendiri jika sesat dan ilmu hitam itu tidak benar gitu. Tapi untungnya menyinggung terhadap organisasi Eshatrate itu sendiri, yang dimana organisasi Eshatrate di Indonesia itu sangat besar. Tapi ternyata alhamdulillahnya dari ustadz yang menyinggung organisasi Eshatrate itu sendiri sudah meminta maaf gitu. Dan ada juga pernyataannya di dalam kontennya. Kita lihat kontennya ya. Dalam pernyataan dia bahwa dia memberikan keterangan yang tidak benar gitu. Beberapa bulan yang lalu saya posting video mengenai perguruan pencak silatnya Setia Hati kalau nggak salah. Tidak ada yang salah dengan PSHT, yang salah kita sendiri. Apapun nama perguruannya, PSHT, Tapak Suci, Perisai Baja, Naga Hijau, semua perguruan yang berikut pada isi
ada di turnamen, perlombaan dan lain sebagainya, semuanya baik. Bela diri apapun itu bentuknya, semuanya baik. Yang salah kita, yang bertentangan adalah ya, ini tidak ada hubungannya dengan nama perguruan. Dan salah kita sendiri ya, menimba ilmu kekebalan. Ada orang yang maaf, bukan orang yang ikut bela diri pun ada yang menuntut ilmu kekebalan, ilmu keselamatan, ilmu tenaga dalam, apalah kan segala macam. Ada, itu orang yang ikut bela diri. Nah, kalau dia ikut bela diri, yang salah bukan bela dirinya, tetapi orangnya. Semua, saya termasuk orang yang belajar perisai gajah, Bapak Suci, Naga Hijau, ya, Bin Lauying, Saudin, juga pernah ikut turnamen di Lamongan dan di Sampang. Semua baik, bela diri namanya. Yang manusia wajib ya menjaga dirinya, haknya dijaga. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah sabdanya, ar-rajul qawi ahabba ila Allah minar rajuli ad-dhaif. Laki-laki yang kuat lebih dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ula daripada orang yang lemah. Baik, semua kawan-kawan yang sahabat yang saya muliakan, bila mana ada dalam video-video saya sebelumnya yang alhamdulillah saya hapus, dan mohon maaf karena kesalahan secara sadar ya, ataupun saya khilaf memang tidak sengaja, wallahu a'lam, hari itu saya mohon maaf ya. Dan yang tersinggung hatinya ataupun mengurangi, entah itu saya menyebutkan nama perguruannya, itu kesalahan saya, mohon maaf. Semua benar, semua baik. Nah, untuk mengatakan atas kritikannya, alhamdulillah baik semuanya, dan kami terima. Barakallahu fikum, semoga Allah kita semuanya ya, apapun bentuk jenis perguruannya, apapun nama perguruan silatnya, bela diri apapun itu, semua baik saja. Yang salah kita sendiri ya, itu saja sebenarnya. Maksudnya salah sendiri ya, karena kita menuntut ilmu kesyirikan, menuntut ilmu hitam, atau ilmu ilmu yang tidak sepantasnya kita pelajari, mensekutukan Allah, itu yang salah ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan perguruan ya. Barakallahu fikum, itu saja yang bisa kami sampaikan. Maka mari kita sama-sama belajar bela diri. Saya termasuk pelatih juga, dulu pernah pelatih ya. Walaupun bukan status pendekar ya, bukan, saya hanya membimbing saja, atau ya seperti itulah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.